kembali lagi bersama kami di Suara Buku. Suara Buku kali ini masih membahas di buku yang sama, yaitu Rahasia Memanipulasi Orang Lain di Segala Situasi, karya Dion Yulianto. Suara Buku kali ini akan melanjutkan pembahasan di poin selanjutnya, yaitu sebelumnya kita sudah membahas di poin ke-8. Sekarang kita akan membahas di poin ke-9, teman-teman. Di poin ke-9 ini yaitu jangan berutang budi kepada orang lain. Pepatah lama mengatakan, bantulah orang lain meskipun kita tahu mereka mungkin tidak bisa membalas pertolongan yang kita berikan. Oke, jadi di poin ke-9 ini ada beberapa tips dari Helen Keller bahwasannya gimana sih supaya kita tidak berutang budi kepada orang lain gitu dan tetap memberikan manfaat bagi mereka. Ya, langsung saja. Yang pertama itu berikan dengan tulus tanpa ekspektasi balasan. Jadi saat kita memberikan sesuatu kepada orang lain, lakukan dengan tulus dan ikhlas. Jangan memberikan dengan harapan atau pengen diberi timbal balik, apalagi yang spesifik. Jadi, berikan karena kita ingin memberikan manfaat atau kebahagiaan bagi orang tersebut. Bukan karena kita ingin berutang budi pada mereka atau ya mengharapkan sesuatu sebagai imbalan gitu teman-teman. Jadi di poin pertama ini, kita disarankan untuk ketika kita berbuat baik kepada orang lain, itu kita berusaha semaksimal mungkin kita tulus tanpa ekspektasi balasan. Kalau dalam agama saya itu namanya ikhlas. Yang kedua itu jangan takut menolak permintaan yang tidak bisa dipenuhi. Kadang-kadang kita merasa terpaksa untuk membantu orang lain meskipun kita tahu ya kita tidak bisa memenuhi permintaan mereka. Jadi jangan takut untuk mengatakan tidak dengan sopan dan jujur. Sampaikan alasan mengapa kita tidak bisa membantu saat itu dan ya usahakan memberikan alternatif atau dukungan yang lain. Yang ketiga, prioritaskan keseimbangan dan kesejahteraan pribadi. Di poin ketiga ini, jangan sampai memberikan bantuan atau dukungan kepada orang lain sehingga mengorbankan keseimbangan dan kesejahteraan pribadi kita. Penting untuk memiliki batasan yang jelas dan menghargai waktu dan energi kita sendiri. Jika kita merasa terbebani oleh permintaan orang lain, ya cari cara untuk tetap membantu tanpa mengorbankan diri kita sendiri. Yang keempat, beri dukungan yang bermakna. Maksud dari beri dukungan yang bermakna ini, ya terima kasih dan apresiasi gitu terhadapkan dengan cara yang sederhana namun bermakna. Berikan dukungan moral, semangat, pengakuan atas usaha dan prestasi orang lain. Kata-kata yang positif dan penuh kasih sayang dapat memberikan dampak yang besar bagi orang itu. Yang kelima, jadilah contoh inspiratif dengan kepedulian sosial. Ya, salah satu cara terbaik untuk memberikan manfaat bagi orang lain ya adalah dengan menjadi sosok atau contoh inspiratif dalam kepedulian sosial. Ambil bagian dalam kegiatan sosial, sukarela membantu komunitas atau ya bantu orang yang membutuhkan tanpa diminta. Dengan menjadi contoh, kita mengilhami orang lain untuk ikut berbuat baik tanpa perlu merasa berhutang budi. Itulah teman-teman cara atau tips dari buku ini supaya kita jadi orang yang jangan berutang budi kepada orang lain, jangan sampai kita berutang budi sama orang lain gitu. Buku ini mengajarkan kita untuk ya memberikan tanpa mengharapkan balasan, dalam artian ya kita ikhlas gitu teman-teman. Teman-teman coba di sini ada yang pernah gak sih merasakan yang teman-teman yang ketika kita pengen banget membantu orang itu atau teman kita atau keluarga kita, tapi di sisi lain ya kita sebenarnya nggak bisa karena kita orang yang nggak enakan, takut gimana, akhirnya ya kita membantu padahal dari kita sendiri pun ya madorot, dalam artian ya kita nggak bisa gitu bakal merugikan diri kita sendiri gitu teman-teman. Jadi ya di buku ini mengajarkan kita supaya kita memberikan tanpa pamrih. Dengan cara tadi semoga tips ini juga bermanfaat. Jadi supaya apa? Kita dapat menghargai pentingnya memberikan manfaat bagi orang lain tanpa harus berhutang budi secara langsung. Memberikan dengan tulus dan ikhlas adalah cara yang lebih bermakna untuk menciptakan ikatan yang kuat dengan orang lain. Ada quotes di sini teman-teman. Jadilah orang yang memberikan manfaat tanpa pamrih sehingga kita dapat terus meningkatkan pengaruh positif dalam hidup orang lain. Dengan berfokus pada memberikan, kita menciptakan dunia yang lebih baik di mana kasih sayang yang kebaikan tersebar luas di sekitar kita. Jadi teman-teman, kita bersama-sama menjadi agen perubahan dan berikan dampak positif dalam kehidupan orang lain.
Oke, mungkin cukup sekian untuk pembahasan kita kali ini. Bagi yang baru di sini, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa share ke teman-teman lainnya supaya teman-teman lainnya juga bisa mengetahui dan semoga bisa membawa manfaat bagi kita dan orang lain. Cukup sekian, sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Semoga bermanfaat.